Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang tanda atau ciri orang yang hidup di dalam pola kebenaran. Matius 5 ayat 6. Demikian kata firman Tuhan, berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Sekali lagi, berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Yang perlu saya tekankan hari ini kepada kita saudara-saudara, temanya adalah kepuasan sejati. Nah saudara, apa sih tanda, apa sih ciri orang yang hidup di dalam pola kebenaran? Dua dalam pembacaan ini, yaitu lapar dan haus. Apa yang lapar? Jiwanya lapar akan kebenaran. Jiwa itu mencakup pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi kalau jiwa ini tidak dipuaskan, maka dia akan mengalami yang namanya lapar. Dia haus. Artinya orang yang hidup di dalam pola kebenaran, dia punya kerinduan yang dalam untuk selalu rindu dekat dengan Kristus, dekat dengan kebenaran, melekat dengan Kristus setiap hari. Saudara, orang yang hidup di dalam pola kebenaran, contoh, ibadah gak diajak-ajak, dia langsung secara otomatis dia akan beribadah. Dia akan rindu untuk beribadah. Contoh, di dalam doa atau berdoa tidak harus dipanggil atau dibangunin, tetapi dia akan secara otomatis akan rindu dengan Tuhan setiap hari. Demikian juga bersekutu dengan firman-Nya tanpa harus disuruh, tanpa harus diajak. Orang yang hidup di dalam pola kebenaran selalu punya rasa rindu dengan hal-hal yang bersifat rohani. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saudara hari ini ada di posisi mana? Saudara adalah orang yang hidup di dalam pola kebenaran, atau saudara hidup di luar pola kebenaran? Demikianlah firman Tuhan hari ini, bahwa orang yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Artinya kekayaan, jabatan apapun saudara tidak akan dapat memuaskan jiwa kita selain kebenaran. Selain kebenaran Kristus tinggal di dalam diri kita, tinggal di dalam hidup kita, sehingga jiwa kita mengalami kepuasan sejati. Kepuasan sejati adalah jiwa kita mengalami apa? Kelegaan. Apa itu kelegaan? Ketenangan. Matius 11 ayat 28 sampai pada ayat yang ke-30. Tuhan Yesus menggambarkan tentang jiwa orang yang tidak mengalami kepuasan sejati atau mengalami kekosongan. Dia letih, lesu, dan berbeban berat. Meskipun dia punya segala-galanya, tetapi kelihatan ia mengalami keletihan, mengalami suatu beban yang sangat berat. Mengapa? Karena jiwanya tidak mengalami kepuasan sejati. Kepuasan sejati hanya dapat kita alami di dalam kebenaran Kristus. Dan hanya orang yang hidup di dalam pola kebenaran, dia akan mengalami sukacita, mengalami ketenangan, mengalami damai sejahtera yang sejati. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bagaimana supaya jiwa kita mengalami kepuasan,
Matius pasal 11 ayat 28 sampai pada ayat yang ke-30 dikatakan, marilah kepadaku. Tempat yang paling terbaik adalah kita datang kepada Kristus. Kita datang kepada Tuhan di hadiratnya. Untuk apa? Kita belajar. Kita belajar kepada Dia karena dikatakan apa? Dia itu lemah lembut dan rendah hati. Kita akan mengalami sebuah kelepasan, mengalami sebuah kelegaan sejati ketika kita datang kepada Kristus. Karena ketika kita datang kepada Kristus, maka Kristus akan memberikan kuk. Kristus akan memberikan kuk. Kuk itu dikatakan ringan. Kuk itu yang mengangkat setiap beban kita, yang mengangkat setiap keletihan, beban berat yang ada dalam hidup kita, sehingga kita boleh mengalami kelegaan, kita boleh mengalami ketenangan sejati. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hanya Yesus Kristus lah yang dapat memuaskan setiap jiwa kita. Hanya Yesus Kristuslah yang dapat memberikan kelegaan sejati. Itu sebabnya saudara, kalau saudara mau mengalami sebuah kelegaan sejati, kepuasan sejati, saudara, kuncinya cuma satu. Datanglah kepada Tuhan, rindulah kepada Tuhan, cintailah Tuhan, rindukan Dia setiap hari. Rindukan setiap hari di dalam hidup saya dan saudara. Rindukan Dia, panggil Dia, datang kepada Dia, sampai saudara terus mengalami kepuasan sejati. Yang kedua, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Mazmur 103 ayat 1 sampai 5 dikatakan apa? Pujilah Tuhan hai jiwaku. Jiwa yang mengalami persoalan, yang mengalami kekosongan, akan mengalami tekanan, akan tertekan. Itu sebabnya Tuhan katakan supaya jiwa kita mengalami kepuasan sejati, kita harus hidup di dalam pujian penyembahan. Hanya dengan pujian penyembahan, maka segala kekosongan di dalam jiwa kita akan diisi oleh kebenaran, akan dipuaskan oleh Kristus. Ketika saya dan saudara menyembah, mengangkat setiap puji-pujian, menyembah di hadiratnya, maka hadiratnya mengalir ke dalam setiap hidup kita. Hadiratnya menjamah setiap kita, hadiratnya mengisi setiap jiwa kita yang kosong, sehingga jiwa kita mengalami kepuasan. Di ayat 5 dikatakan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Dengan kata lain, bahwa masa hidup kita itu tidak berpengaruh kepada usia kita, justru kekuatan kita seperti pada burung rajawali. Saudara tahu burung rajawali, ketika semakin kuat badai, semakin dia terbang tinggi, semakin dia semakin naik tinggi. Demikianlah hidup kita, demikianlah orang-orang yang mengalami kepuasan sejati di dalam jiwanya oleh karena kebenaran Kristus. Maka dia seperti burung rajawali yang naik terbang tinggi. Ingat saudara-saudara, badai itu hanya sementara, tetapi kasih Tuhan, penyertaan Tuhan itu selalu dan setiap hari selalu baru, dan setiap hari untuk selama-lamanya untuk saya dan saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kiranya kebenaran ini memberkati, menguatkan, meneguhkan kita di dalam Kristus. Mari terus cari Tuhan, terus rindukan Kristus sampai kita mengalami kepuasan sejati di dalam Dia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.